saya Tria Anggreni Putri, nomor WP 1910252028, asal Padang, jurusan proteksi tanaman, kelas proteksi C, kelompok 2. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gejala penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman. Penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman ada 6 macam, yaitu yang pertama ada busuk tandan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Marasmius palmivorus sharpless. Ini contoh tanaman yang terkena penyakit. Yang kedua, ada hawar daun pada kentang yang disebabkan oleh jamur Phytophthora infestan. Ini contoh tanaman kentang yang terkena penyakit hawar daun. Yang ketiga, ada penyakit busuk daun pada bawang merah yang disebabkan oleh jamur Peronospora destructor. Ini contoh penyakit busuk daun. Yang keempat, ada penyakit bercak ungu pada tanaman bawang putih yang disebabkan oleh jamur Alternaria pori. Ini contohnya. Kelima, ada penyakit akar gada pada tanaman kubis yang disebabkan oleh jamur Plasmodioptera brassica. Ini contoh tanaman yang terkena penyakit akar gada. Yang keenam, ada penyakit akar putih pada tanaman karet yang disebabkan oleh jamur Rhizoporus lignosus. Ini contoh tanaman yang terkena akar putih. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang penyakit akar gada pada tanaman kubis. Tanaman kubis yang masih berusia muda tidak akan menunjukkan gejala bahwa ia terserang. Namun, semakin dewasa usia tanaman tersebut, maka ia mulai menunjukkan gejala klorosis atau menguning, layu selama hari panas, dan pertumbuhan terhambat. Meskipun begitu, gejala-gejala ini terkadang berbeda di antara jenis tanaman yang berbeda. Jika terdapat tanaman layu pada saat musim panas atau kering dan pulih kembali pada pagi hari atau suhu dingin, maka itulah pertanda bahwa tanaman tersebut terkena serangan akar gada. Jika penyakit ini terus-menerus berlangsung, maka tanaman akan menguning dan berakhir mati. Tanaman yang sakit jelas terhambat pertumbuhannya dibandingkan tanaman yang tidak terinfeksi. Tanaman yang sakit biasanya berada di daerah yang lembab atau yang basah. Ketika digali, akar menunjukkan gejala-gejala yang tak lazim, seperti infeksi yang baru akan menyebabkan simpul kecil pada akar, sedangkan infeksi yang lebih lanjut akan menyebabkan bengkak panjang pada akar primer maupun akar lateral. Beberapa jenis tanaman lain yang terkena akar gada seperti tanaman lobak. Tanaman lobak jika terkena penyakit ini, dia tidak membentuk bengkak, melainkan berbentuk luka atau lesi cekung hitam di sepanjang permukaan akar. Adapun cara pengendalian penyakit akar gada, yang pertama, teliti mendapatkan benih. Yang kedua, menjaga pH tanah agar tetap basah sekitar 7,1 sampai 7,2 karena patogen ini berkembang pada tanah yang masam. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, lakukan rotasi tanaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman. Jamur ini berkembang pada pH tanah yang masam dan pada tanah yang mengandung nitrogen berlebihan. Semoga bagi kalian yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya Tria Anggreni Putri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.